Sah bercerai dengan Atalia Praratya, rupanya Ridwan Kamil sempat melakukan aksi yang tak terduga untuk menyelamatkan pernikahannya yang sudah dibangun selama 29 tahun dengan Atalia. Langkah Ridwan Kamil tersebut berujung gagal karena Atalia tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Diungkapkan pula bahwa langkah Atalia melayangkan gugatan cerai setelah pertemuan keluarga yang digelar untuk menyelesaikan persoalan internal keluarga tidak menemukan hasil yang baik. Akhirnya, Atalia mengaku lega dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama. Proses perceraian mereka berlangsung begitu cepat. Lantas, benarkah pihak Atalia dan Ridwan Kamil mengungkap masalah di balik gugatan cerai Atalia yang berujung pada putusan di Pengadilan Agama Bandung kemarin? Apa pula di balik langkah Ridwan Kamil yang mengaku menyesal dan meminta maaf kepada Atalia dan keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Putusan Pengadilan Agama Bandung kemarin telah resmi memutuskan bahwa pasangan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil telah resmi bercerai. Menanggapi putusan Pengadilan Agama tersebut, pihak Atalia melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya kini merasa lega usai gugatan cerainya dikabulkan oleh majelis hakim. Pihaknya juga mengungkap bahwa Atalia melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil setelah tidak menemukan hasil yang baik ketika dilakukan pertemuan keluarga terkait permasalahan internal dalam rumah tangga mereka. Menurut kuasa hukum Atalia, perceraian ini berlangsung cepat lantaran sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Ya, terkait Bu Atalia tadi menyampaikan juga ya, kita kebetulan pas begitu tahu putusan kita sampaikan Bu Atalia. Beliau mengatakan bahwa terima kasih ya, atas kerjasama tim ya yang sudah memperjuangkan. Dan dengan adanya putusan ini justru lega buat beliau karena artinya perjuangan ya tahapan-tahapan di pengadilan sudah terpenuhi semua dan akhirnya hari ini juga sudah diputus secara hukum ya, dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah ya. Artinya gugatan kami selaku penggugat itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini hakim. Perceraian ini ya sudah memenuhi beberapa tahapan. Bu Atalia sudah berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga ya, dan sudah ada pertemuan keluarga, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga pada tanggal 9 Desember ya melalui e-court itu kita melayangkan gugatan ya, karena dan lain halnya itu sudah dipertimbangkan secara matang ya, itu terkait permasalahan internal dari keluarga. Kuasa hukum Atalia juga membantah terkait dugaan keterlibatan orang ketiga dalam prahara perceraian rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Memang sempat heboh di tengah prahara perceraian mereka netizen membuat kokokologi Ridwan Kamil dengan Aura Kasih dan juga sejumlah perempuan lain. Perceraian juga tidak dilakukan untuk tujuan dugaan mengamankan aset Ridwan Kamil. Sebab sebelumnya Ridwan Kamil bahkan ketika melakukan upaya mediasi ingin sekali rujuk dengan Atalia, namun hal sebaliknya dengan Atalia yang ingin bercerai. Karena itulah putusan cerai kemarin disambut dengan lega oleh Atalia, sehingga pihaknya memastikan tidak ada upaya banding. Dan dari pihak Ridwan Kamil pun, karena sudah disepakati sebelumnya untuk bercerai, maka tidak ada upaya banding dari pihak Ridwan Kamil. Terkait hal tersebut murni dari internal keluarga. Tidak ada pihak ketiga maupun alasan lain, apalagi yang diduga-duga mengenai pengamanan aset itu kan tidak mungkin. Karena 29 tahun Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil bersama,
Apa masa iya hanya untuk hal demikian? Untuk hal tersebut ya sebenarnya Pak Ridwan Kamil juga kan di tahap mediasi ya, dalam hatinya ingin sekali rujuk ya. Akan tetapi mencoba untuk mengikhlaskan ya, karena ini adalah keputusan Bu Atalia ya. Karena juga Bu Atalia mungkin ada dasarnya juga kan dari internal keluarga, sehingga sampai tahapan hari ini. Untuk komunikasi Bu Atalia dengan Pak RK sendiri seperti apa, Pak? Untuk kalau masalah rapuh mungkin ya ini karena kan banyak dukungan dan doa juga ya dari keluarga ya, dari masyarakat juga terkait support woman, sehingga kan beliau ini di fase tegar ya dan di fase lega ya, karena apa yang menjadikan tahapan beban selama ini menjadi lepas dari kami ya selaku kuasa hukum penggugat ya. Kami pastikan tidak ada upaya banding. Kami menghormati putusan pengadilan agama saat ini. Tapi untuk pihak dari Untuk saat ini komunikasi dengan pihak Pak RK belum ya. Cuman karena mungkin ini sudah disepakati kedua belah pihak, saya rasa upaya banding itu tidak ada. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk menghormati putusan Pengadilan Agama Bandung. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa penyebab perceraian dengan Atalia adalah karena komunikasi antara kliennya dengan Atalia selama ini sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Jadi, penyebab perceraian bukanlah orang ketiga, sebagaimana gaduh di jagadmaya yang mana netizen mengaitkan prahara rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia dengan dugaan adanya hubungan gelap dengan Aura Kasih melalui aksi kokokologi juga dengan Lisa Mariana. Selain itu, terkait nafkah, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal itu sudah disepakati oleh Ridwan Kamil dan Atalia. Sebelum Atalia menggugat cerai, nafkah anak yang paling kecil yaitu Arkana akan dipenuhi oleh Ridwan Kamil. Sedangkan nafkah untuk Kamelia yang kini tengah kuliah di Inggris akan diberikan bersama oleh Atalia dan Ridwan Kamil. Penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Kamelia. Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil sebelumnya sempat melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Atalia. Namun setelah berkomunikasi, Atalia sendiri rupanya memilih untuk tetap bercerai dengan Ridwan Kamil. Kondisi tersebut membuat pihak Ridwan Kamil mencoba mengikhlaskan dirinya guna melepaskan Atalia dan mengizinkannya untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama Bandung. Tentu sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai. Di sisi lain, Ridwan Kamil juga telah mengakui dirinya merasa menyesal dan meminta maaf kepada Atalia dan keluarga. Lantas, kesalahan apa gerangan yang telah dilakukan Ridwan Kamil sehingga harus meminta maaf? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap.
perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah disepakati terkait hak asuh anak. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil kemarin usai persidangan cerai di Pengadilan Agama Bandung. Pihak Ridwan Kamil menyebutkan bahwa Arkana akan diasuh oleh Ridwan Kamil, sementara Zara akan diasuh bersama. Ada alasan yang mengejutkan terkait hal itu. Namun, pihak Ridwan Kamil juga membantah isu yang selama ini muncul di sosial media bahwa Arkana disebut-sebut merupakan hasil hubungan gelap Ridwan Kamil dengan Aura Kasih. Anak untuk Neng Kamilia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, ini mau saya lurusin ya, Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arka. Kenapa ada di Pak Ridwan Kamil? Kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang deket-deketnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Karena komunikasinya masih baik ya, jadi saya rasa setiap saat Ibu Atalia bisa ketemu sama Arka, tidak ada pembatasan lah. Layaknya bagaimana seorang ibu juga gitu, jadinya tidak ada pengaturan itu, tidak ada kesepakatan kamu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu gitu enggak. Anytime mereka bisa ketemu layaknya ibu dan anak. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan permintaan maaf kepada Atalia dan keluarganya serta masyarakat karena telah membuat gaduh. Bahkan Ridwan Kamil juga mendoakan kebahagiaan Atalia pasca keduanya resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Bandung kemarin. Kuasa hukumnya juga menyebutkan bahwa Ridwan Kamil menyatakan menyesali apa yang kini terjadi karena pernikahannya selama 29 tahun harus berakhir dengan perceraian. Dari Pak Ridwan Kamil kami belum dapat perintah apapun, tetapi ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Selesai karena putusannya sudah ketok hari ini, jadi saya harap tidak ada narasi-narasi lagi yang merugikan baik pihak Pak RK maupun Ibu Atalia, dan netizen juga sudah bisa kembali dengan aktivitasnya, jangan ngutak-ngutik lagi karena perceraian ini sudah selesai dengan baik, kedua belah pihak masih baik-baik aja, komunikasinya juga baik-baik. Pak RK menitipkan pesan apa sih yang ingin disampaikan ke media? Tadi sudah disampaikan permintaan maaf karena sudah membuat gaduh. Ya, tidak ada yang menginginkan perceraian, tapi juga kalau takdir berkata demikian, siapa yang bisa melawan takdir juga ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.